Halo, selamat pagi semuanya. Kembali lagi bersama Ratri Belajar Finansial. Nah, jadi sesuai request teman-teman ya di komentar mengenai bagaimana sih cara lapor pajak untuk trader kripto. Nah, untuk trader kripto itu pajaknya sudah dipotong oleh penyedia jasa aplikasi. Hampir mirip lah dengan saham, cuman kripto itu tidak ada di list investasi yang ada di aplikasi DJP. Nah, lalu masuk kemana dong pajak kriptonya? Nah, langsung saja kita ikutin langkah-langkah berikut ini. Pertama-tama login dulu ke akun pajak.go.id, kemudian pilih bagian lapor, lalu pilih e-filing, lalu pilih buat SPT. Ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab untuk menentukan formulir mana yang cocok untuk kita isi. Apakah Anda menjalankan usaha atau pekerjaan bebas? Tidak. Pekerjaan bebas itu kayak freelance gitu. Apakah Anda seorang suami istri yang menjalankan wajib perpajakan pisah harta? Tidak juga. Apakah penghasilan bruto yang Anda peroleh selama setahun kurang dari 60 juta rupiah? Ini tergantung dari hasil penjualan kalian selama trading ya. Kalau total penghasilan jualan selama trading itu lebih dari 60 juta, ya pilih. Tidak, Anda dapat menggunakan formulir. Oke, pilih dengan panduan. Sama aja sih, mau ini juga. Lalu kita pilih tahun pajaknya 2023, terus SPT-nya normal. Nah, ini daftar pemotong atau pemungutan PPh oleh pihak lain atau PPh yang ditanggung pemerintah. Nah, ini bukti potongnya harus diisi ya. Kalau tidak diisi tuh kita nggak bisa skip. Coba skip dulu, pasti nggak bisa. Nggak bisa. Jadi kita harus isi potongnya. Karena di sini nggak ada pilihan pajak final, kita pakai PPh 21 aja. NPWP pemotongnya kita pakai dari penyedia jasa aplikasinya itu Indodax atau Sekuritas boleh juga, tapi kayak yang ada aja. Langsung otomatis muncul siapa pemilik. NPWP-nya ya, nomor bukti potongnya kita nolin aja. Tanggalnya pakai tanggal 31 Desember 2023. PPh yang dipungut itu tulis 0 aja ya, biar nanti tidak lebih bayar ketika di akhir. Karena kan PPh yang dipotong oleh Indodax ini bakal masuk ke PPh final, bukan dipotong ini PPh 21 ini. Oke, kita tulis 0 aja untuk PPh 21 supaya kita bisa melewati bagian ini. Masukkan penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan. Karena kita sebagai full trader atau investor, jadi kita tidak perlu memasukkan penghasilan itu sehubungan dengan pekerjaan. Jadi kalau misalnya bekerja ya silahkan dimasukkan di sini ya. Penghasilan netonya sesuai dengan dipotong dari perusahaan Anda. Apakah Anda memiliki penghasilan dalam negeri lainnya? Klik iya. Nah, ini penghasilan lainnya ini bisa diisi oleh kalian para trader forex. Tentunya sebagai trader forex kalian harus rekap tuh berapa keuntungan kalian selama setahun. Nah, keuntungannya itu bisa dimasukkan di penghasilan lainnya. Nanti penghasilan lainnya ini akan dikenakan pajak karena untuk
forex tidak dikenai pajak oleh penyedia jasa aplikasi kan. Nah, kalian akan dikenain pajak di sini di SPT tahunan. Contoh misalnya penghasilan forexnya saya tulis keuntungannya 5 juta. Oke, kita klik selanjutnya ya. Apakah Anda penghasilan luar negeri? Tidak. Apakah Anda milik penghasilan yang tidak termasuk objek pajak? Ya. Nah, ini penghasilan dari keuntungan reksadana. Jadi reksadana itu spesial ya, karena dia tidak dikenakan pajak keuntungan dari reksadana. Dan bisa dimasukkan di bagian penghasilan lain yang dikecualikan dari objek pajak penghasilan. Nah, di sini masukin keuntungan dari reksadana. Nah, kalian bisa cari tuh searching di Google untuk membuktikan bahwa memang reksadana itu tidak dikenai pajak. Oke, masukkan keuntungan dari reksadananya, misalnya 1 juta rupiah. Ini nggak kena pajak ya, biar coba kita buktikan. 1 juta. Apakah Anda milik penghasilan yang pajaknya sudah dipotong secara final? Nah, final berarti ini saham dan kripto. Sama ya. Kita masukkan di sini ada pilihannya bunga deposito nomor 1, tabungan, surat berharga, obligasi kayak gitu ya. Obligasi negara, kemudian nomor 2 itu obligasi perusahaan, kemudian nomor 3 penjualan saham di bursa efek, kemudian ada hadiah undian dan lain-lain. Kemudian ada juga dividen. Nah, bagi yang investor saham itu bisa pilih nomor 3, yaitu penjualan saham di bursa efek. Masukkanlah ini penjualan saham di bursa efek, yaitu kita lihat dulu berapa penjualan saham. Ini total transaksi penjualan 4435. PHP terutangnya 43384. Simpan. Lalu tambahkan lagi diskonto obligasi kalau punya obligasi pemerintah ya. Kemudian dividen kita lihat dulu 262 pesawat. PPh terutangnya 0 ya. Jadi dividen ini tidak dikenai pajak apabila kita melaporkan bahwa dividen ini kita investasikan kembali di Indonesia. Nah, nanti untuk pelaporan dividennya akan saya lanjutkan tutorialnya di belakang. Oke, bagaimana melaporkan dividen supaya tidak kena pajak gitu. Klik simpan. Kemudian kita lanjutkan dengan masukkan kripto, yaitu nomor 14 di penghasilan lain yang dikenakan pajak final atau bersifat ini. Jadi masuknya penghasilan lain ya, karena di listnya itu nggak ada kripto gitu. Masukkan DP kriptonya. Ini kebetulan aku kemarin coba transaksi kripto ya di 2023 supaya bisa mencetak bukti potong penghasilan dari aplikasinya. Nah, untuk tutorial cara download bukti potong ini nanti aku lampirin linknya di deskripsi beserta juga cara download bukti potong dari sekuritasnya ini ya, yang aku ada di sini. Potongnya bukan yang PPN ini ya, PPN itu nggak perlu dimasukin, yang masuk itu adalah PPh atau pajak penghasilan. Simpan, lalu klik selanjutnya. Udah semua ya. Nah, untuk aset ini kita sesuaikan lagi dengan
aset kita di kripto, di forex, terus di sekuritas gitu ya. Jadi kita klik tambahkan kode hartanya, kita pilih itu tabungan, uang tunai atau uang tunai itu kalau punya uang cash masukkan, terus tabungan juga dimasukkan berapa gitu, nama hartanya, tahun perolehan 2023, harga perolehannya ini saldo per 31 Desember ya. Misalnya kita tulis saja 1 juta gitu. Keterangan, sorry ini nama hartanya kas gitu, terus keterangannya kas di bank apa gitu, bank BCA. Klik tambah, kita masukkan harta lainnya, misalnya saham, nama hartanya, total saham, perolehan 2023, harga perolehannya masukin dari, kita masukkan datanya dari portofolio saham kita, itu pakai harga perolehan ya, harga belinya. Keterangan, kemudian tambahkan lagi apalagi ini, ini cash di sekuritas ya, dimasukkan kas atau setara kas, kemudian tulis terus perolehan 2023, jumlahnya 5976 ya, dana per 31 Desember. Keterangan kas nanti sekuritas, klik simpan, lalu tambahkan aset kriptonya ya, jangan lupa. Kalau aset kripto itu masukkan saja investasi lainnya ya, nomor 039. Oh iya, saham itu tadi ada 2, 031 itu saham yang dibeli untuk dijual kembali, yang kedua itu saham. Jadi aku pilih yang saham karena aku nggak trading gitu. Kalau kalian trading bisa pilih saham yang dibeli untuk dijual kembali. Oke, terus untuk kripto lanjut ke investasi lainnya, nama hartanya, terus harga perolehannya aku aset kriptoku lagi 100.000 misalnya. Jadi saja di aplikasinya, keterangannya, sorry itu kripto di undang-undang ya. Nah, jangan lupa juga lihat kasnya di Indodax berapa, itu masukkan juga ya, jangan cuma aset kriptonya tapi aset kasnya juga berapa. Terus saham udah, kripto udah, kemudian forex. Nah, forex itu kan mata uang ya, jadi kita masukkan saja dia sebagai setara kas lainnya, nama hartanya di sini isi forex gitu ya, tahun perolehannya 2023, harga perolehannya misalnya sisa aset forex kita berapa sih per 31 Desember itu, setelah kita melakukan penjualan tadi 5 juta itu berapa sisanya, misalnya sisanya 1 juta gitu. Tulis saja keterangannya, aset di forex, simpan, kemudian forex, saham, kripto, reksadana lagi satu, tabungan udah ya, ini kasnya. Kemudian kita ke reksadana ini nomor 0, harta reksadana, tahun perolehan 2023, harga perolehan misalnya di reksadana
sisa asetnya masih berapa, 1 juta juga. Karena aku nggak invest di reksadana ya, jadi aku pakai permisalan harga perolehannya. Kalian bisa nanti lihat di aplikasinya, kemudian keterangannya misalnya apalah nama-nama reksadana itu ya, nama sendiri gitu. Oke, udah ya. Kriptonya langsung enggak, ini ada ribuan saking banyaknya. Oke, kita klik selanjutnya. Nah, ini aset ini sebenarnya nggak ngaruh ke pajak kita ya. Yang ngaruh ke pajak itu penghasilan yang tadi itu yang kita tulis di awal. Nah, ini klik selanjutnya. Apakah Anda memiliki utang? Tidak. Apakah Anda memiliki tanggungan? Tidak. Apakah Anda bayar zakat? Cuma agama wajib? Aku sih tidak. Kalau kalian misalnya mau masukin muslim, dia nanti zakatnya berapa ditulis di sini. Nanti zakat ini bisa mengurangi pajak. Oke? Kalau aku tidak ya, terus selanjutnya aku wajib memperpajakan suami istri. Aku tidak. PTKP-nya tidak kawin dengan tanggungan. Oke, klik selanjutnya. Ini pajak dari luar negeri, tidak juga. Klik lanjutnya. Pasal 25 tidak juga, tidak. Oke, nihil. Yeay. Jadi ini ya masuk penghasilan dari forex saja, seperti yang sudah aku sebutin di awal. Forex itu tidak dikenai pajak oleh penyedia aplikasinya, jadi kita lapor sendiri gitu, hitung sendiri gitu, berapa sih pajaknya yang kita akan bayarkan untuk forex. Sedangkan si saham, kripto, terus dividen, reksadana memang tidak pajak ya, sedangkan saham, kripto itu kena pajak oleh penyedia aplikasi, tapi kita tetap laporin, pajaknya 0. Jadi yang kena pajak di sini cuma si forex. Oke. Lalu klik selanjutnya. Karena udah nihil. Kalau misalnya kita kurang bayar, nah bayar dulu pajaknya. Nanti di depan itu sebelum kalian pilih lapor itu ada tombol bayar. Nah di sana cetak billingnya, masukin jumlah bayarnya berapa, lalu bayar lewat banking atau ATM. Nah, terus setelah proses pembayaran baru deh balik lagi ke proses ini, proses kurang atau lebih. Tapi karena nihil, kita bisa lanjutkan. Terus klik setuju atau agree, lalu klik selanjutnya lagi. Nah, di sini kita bisa ambil kode verifikasi. Di sini nanti ada pilihan mau kirim ke email atau ke SMS. Pilih salah satu, lalu kode verifikasinya akan terkirim dan masuk kode verifikasinya di sini. Lalu kirim seperti sudah selesai. Sampai di sini tahapnya. Oke, nanti di email akan ada notifikasi bahwa sudah melaporkan pajak. Oke, segitu aja untuk tutorial lapor pajaknya. Lanjut kita akan bagaimana cara melaporkan dividennya supaya dividen kita itu tidak dikenai pajak. Kita ke depan dulu ya. Yang pertama-tama yang harus kita lakukan untuk melaporkan realisasi investasi itu adalah dengan memilih profil, kemudian pilih aktivasi fitur. Pilih yang centang yang reporting investasi, lalu ubah fitur lain. Karena udah, jadi aku langsung saja ke pilih layar. Pilih reporting.
di e-reporting ini pilih plus lapor. Laporan dividen atau penghasilan lain. Nah, di sini tahun 2023 dividen dalam negeri penghasilan bisa dipilih perusahaan kalian dividen siapa. Oh, ini aku BCA, TMG, UMTR. Kita masukkan salah satunya dulu sebagai contoh. Kita masukkan PT Bank Sentral Asia Tibet, dan itu namanya payment date-nya 14 April 2023. 14 April 2023. Jumlah dividennya satu. Jumlah yang diinvestasikan juga 50. Udah, nanti kalian lanjutin dan tambahin dividen selanjutnya kayak BCA di bulan Desember, terus TMG dan lain-lain. Itu masukin di sini berapa jumlah yang dibagikan sebagai dividen, berapa jumlah yang kalian investasikan kembali. Selanjutnya klik submit. Oke, sekian belajar bersama kita hari ini. Semoga dapat bermanfaat, membantu teman-teman dalam melaporkan pajaknya. Oke, thank you and see you. Bye bye.